Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sempat sepele sama serial animasi Marvel satu ini. Di episode awal masih mikir ini tuh dibuat Marvel Studios cuma ngisi jeda kosong sambil nunggu serial dan film-film Marvel lainnya. Dan habis kelarin 9 episode dan setelah nonton episode terakhir barulah ngerti. What If sejatinya menjawab pertanyaan kita, salah satunya tentang keberadaan multiverse. Seberapa besar dan seperti apa pengaruhnya. Dan sadar atau tidak, sejak di serial Loki kemarin, hal itu sebenarnya sudah duluan disinggung. So here we go everybody, selamat datang di channel Kawan Review. Ini di Spotlight What If Final Episode. You've been chosen. Kemana perginya Captain Carter? Bukankah seharusnya Tony Stark udah tewas? Kenapa dia muncul di episode yang berbeda? Bukankah seharusnya begini, begitu? Ya, pertanyaan yang terus berulang dan asumsi kita menganggap tiap episode di What If ini tidak terhubung sama sekali. Dan kelar final episode ini terjawab sudah. Kalau semua yang kita saksikan adalah ragam universe, kalau ada tokoh yang sama dan seharusnya di episode sebelumnya atau setelahnya dia harusnya tewas dan muncul kembali, itu bukti kalau sebenarnya dia masih hidup di universe yang berbeda. Mereka bukan varian yang akhirnya terpecah atau tersebar di seluruh penjuru universe. So, apakah dengan ini jadi pembuktian kalau sebenarnya konsep varian yang ada di serial Loki sebenarnya cuma isapan jempol? Ya, maybe yes, maybe no. Karena terlihat TVA di episode terakhir Loki tampak berbeda. Mobius dan Hunter B-15 bahkan tidak mengenali Loki sama sekali. Dan bahkan patung raksasa yang terlihat di TVA pun berbeda. Bukan lagi patung Timekeepers, melainkan Kang. Ya, semula mungkin kita berasumsi benar kalau varian itu ada. Ya, menurutku sih ada. Tapi bagaimana dengan konsep multiverse yang ternyata sespesifik ini? Kalau ternyata tiap universe punya superhero yang sama dengan universe lainnya. Mungkin saja universe MCU yang kita kenal sudah kehilangan Iron Man, Captain America, Vision, dan Black Widow-nya. Bagaimana dengan universe yang lain? Bisa saja mereka masih hidup. Ya, kenapa pada akhirnya aku lebih tertarik membahas ini duluan ketimbang mulai merecap apa yang terjadi di final episode What If? Karena ini tuh titik cerah lainnya ya. Setidaknya bisa jadi What If tidaklah sekedar What If. Ini adalah masa depan MCU dengan konsep multiverse nantinya. Oke, sekarang bagaimana dengan What If final episode? Setelah akhirnya kita sama-sama ketahui seberapa besar peran The Watcher di serial ini dan bahkan terjawab ada banyak universe yang diceritakan di sepanjang serial What If. Ya, masing-masing superhero yang tersisa di episode ternyata dipertemukan dan disatukan untuk menjadikan semuanya sebagai pahlawan pelindung. Bukan sebatas melindungi satu universe, tapi justru universe yang tidak terhingga, atau sederhananya, multiverse. Guardians of the Multiverse, sebutan yang tepat, mengingat Captain Carter, T'Challa Star-Lord, Eric Killmonger, Gamora, dan Doctor Strange Supreme, bahkan Thor dan juga Natasha Romanoff datang dari universe yang berbeda. Dan di sini misi mereka adalah menggantikan kegilaan Ultron, di mana ia berhasil mengumpulkan Infinity Stones, mengendalikan tubuh Vision, menyempurnakan dirinya, dan perannya pun semakin jahat. Nafas terakhir multiverse ada di tangan para superhero terakhir ini. Oke, ada banyak hal yang menarik perhatianku. Kita mulai dari Peggy Carter, yang kemunculannya lagi sejak pertama kali nongol di What If episode pertama. Kali ini bersama dengan Natasha Romanoff, ia bekerja sama dengan S.H.I.E.L.D. Dan dari scene ini, diambil dari referensi Captain America The Winter Soldier. Sesaat sebelum Hydra terungkap karena sudah merusak S.H.I.E.L.D. selama beberapa dekade. Kemudian ada Peter Quill T'Challa yang kembali ke bumi untuk menyelamatkan Peter Quill lainnya yang seharusnya diperankan Chris Pratt dari ayah biadabnya, Ego, yang di sini didabar masih sama Kurt Russell. Kemudian Thor bertarung melawan drone Ultron di Las Vegas sambil meratapi fakta bahwa kekecauan ini sudah merusak kencannya dengan Jane Foster. Kemudian Killmonger yang seharusnya bersiap untuk pertarungan terakhirnya melawan Shuri dan Pepper Potts di Wakanda. Dan sampai detik ini masih berpikir keras apa sih alasan The Watcher memilih si brengsek satu ini. Yang jelas-jelas di episode 9 ujung-ujungnya ya ngacau juga toh. Dan yang terakhir, Gamora yang berhasil mengalahkan Thanos, mengenakan Thanos Armor dan menghancurkan Infinity Stone dengan alat penghancur khusus. Nah, ada hal menarik di sini, men. Tony Stark yang berada di sana juga, di mana ia secara singkat bersiap untuk melawan bersama The Watcher. Namun The Watcher bukan memilihnya, melainkan memilih Gamora. Nah, dari dialog The Watcher yang bilang, "Shut up, diam Stark.
kamu tidak penting di sini. Seperti menegaskan ada sebuah alasan yang lebih masuk akal karena di beberapa universe Stark sebenarnya sudah mati. Yang diincar The Watcher emang para pahlawan yang sebenarnya masih hidup di universe tersebut atau universe yang dipilihnya. Ya terlepas bisa aja sih sebenarnya kayak Thor di universe lain kan tewas kalau nggak salah di episode 3 What If gitu. Sementara di What If episode 9 ini Thor kembali muncul. Oke, dari semua superhero terpilih yang akhirnya tergabung dengan nama Guardians of the Multiverse, hanya satu orang yang dirasa anak tiri di sini. Iya, Gamora, men. Gamora nggak punya episodenya sendiri. Konfliknya abu-abu. Bagaimana pada akhirnya dia bisa membunuh ayah kandungnya sendiri? Episode yang akhirnya dihilangkan di mana dari leak daftar episode yang beredar, harusnya ada total 10 episode di What If dan episode khusus Gamora justru dihilangkan. Ya makanya lumrah, penonton bertanya, apa yang terjadi dengan Gamora sebelum bertemu dengan The Watcher di episode 9 ini? Oke, singkat cerita, pertarungan sengit tidak terelakkan pun terjadi. Semula berawal dari kebodohan si Thor yang memancing kekuatan besar dari palu Mjolnirnya. Dan pada akhirnya itu disadari oleh Ultron Vision. Yang agak klise sih emang 50-50. Ultron sebenarnya udah menguasai tempat The Watcher kan, yang seharusnya dia pun tahu keberadaan Guardians of the Multiverse ini. Bahkan rencana mereka. Oke, ada hal yang menarik di sini juga. Dr. Strange Supreme memantrai para pahlawan superhero tersebut dengan mantra pelindung. Mantra yang dipakai sebelumnya untuk melindungi kastil di mana di sanalah Dr. Strange akhirnya mendapatkan kekuatan mistisnya itu. Yang bahkan disadari oleh Captain Carter di sini yang tanpa sengaja tentakel gurita keluar dari kedua tangan Strange. Oke, melanjutkan episode 8 kemarin. Cerita Natasha Romanoff yang masih ngegantung. Dimana kalau di episode lalu dia berhasil keluar dari serangan para drone Ultron. Meski yang harus meregang nyawa adalah Clint, Natasha yang di universe ini adalah Natasha yang sama dengan episode sebelumnya, tapi tidak dengan episode-episode yang lain, atau bahkan scene awal Natasha saat bersama dengan Captain Carter di S.H.I.E.L.D. Ini membuktikan dan menegaskan sekali lagi kalau universe emang jumlahnya tidak terbatas. Hal yang bisa terjadi kalau superhero yang sudah mati bisa saja hidup di universe lain, atau tokoh yang dikenal sebagai villain bisa saja insaf di universe lain. Seperti halnya Thanos di episode 2 What If kan, yang akhirnya bergabung dengan Ravagers yang dipimpin oleh Peter Quill, T'Challa. Ya men, singkat cerita, kekalahan Ultron Vision pun terjadi sejak Natasha akhirnya menembakkan busur panah yang sudah tersimpan virus Arnim Zola. Arnim Zola menguasai tubuh Ultron, sementara itu Infinity Stones akhirnya diambil alih Killmonger yang emang sedari awal kehadirannya dipertanyakan. Dan hal yang menarik di sini, soal Infinity Stones yang akhirnya dihancurkan oleh Gamora. Dalam universe ini Infinity Stones memanglah hancur, tapi sebenarnya Infinity Stone masih terbebas di universe lain dan Ultron masih bisa menguasai itu. Lalu, apakah ini termasuk juga dengan sejumlah Infinity Stones yang numpuk di laci yang ada di TVA? Dengan kata lain, itu adalah Infinity Stone yang dibawa dari berbagai universe. Karena kita lihat aja, misalnya kayak Mind Stone aja ada beberapa batu coy. Nah, kalau iya, berarti multiverse sebenarnya udah diperkenalkan sejak serial Loki dong. Ini khusus untuk MCU fase 4 ya, karena di MCU fase 3 nggak pernah diperkenalkan atau disinggung soal multiverse sama sekali. Nah, karena menurut pandanganku, What If sebenarnya dibuat emang merepresentasikan kondisi MCU di masa depan. Apa yang terjadi seandainya hal-hal itu benar dilakukan? Multiverse of Madness emang sekompleks itu. Oke, singkat cerita, semua berakhir sejak Ultron dan Killmonger akhirnya dikurung di Pocket Dimension. Dr. Strange menjaganya supaya kedua The Demit itu tidak keluar dari sana dan mulai mengacau semesta lagi. Dan tidak sampai di situ, hal menarik di post credit scene. Iya, ada post credit scene di mana ada sebuah kontainer khusus, ada Hydra Stomper di dalamnya. Dan ini masih jadi pertanyaan, kenapa bisa ada di situ? Apakah ini jadi kelanjutan untuk episode 1 yang ampas dan nanti dilanjutkan di season kedua What If, dan seberapa besar perannya? Ya, secara garis besar What If episode 9 atau final episode ini super duper epic. Ya, that was epic man. Meski tetap aja yang terbaik dari semua episode adalah episode 4. Episode paling dark, episode paling mature, episode yang seolah mencoba mentis masa depan cerita film dari Doctor Strange 2 yang akan dirilis kuartal pertama tahun depan, insya Allah. Ya, Guardians of the Multiverse mungkin berakhir di sini, tapi bisa aja mereka kembali lagi. Hero-hero yang sudah tewas mungkin akan bergabung
bergabung, di mana mereka datang dari universe lain. The Watcher tetap sebagai si botak CCTV, mengamati semua yang terjadi di jagat semesta beserta lapisan-lapisannya. Dan yang terpenting, Anda sekalian mesti sabar. Karena beberapa bulan ke depan waktunya buat film-film Marvel. Ada Spider-Man No Way Home dan Eternals. Dan satu serial terakhir tahun ini, yaitu Hawkeye. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.